Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Pada akhirnya ya ditangkap juga ya si komika hina Nabi Muhammad ya. Polisi tangkap komika yang diduga hina Nabi Muhammad SAW dalam acara Desa Anies Baswedan. Inilah cara-cara mereka begitu kan ya, untuk membuat ya lucu-lucuan. Tapi pada kenyataannya ini tidak lucu mereka. Kenapa ya seorang komika itu bisa menyinggung soal ras, soal agama begitu kan ya, apalagi ada penghinaan. Ini kacau begitu, padahal materi-materi ya dan bahkan ya masih banyak di luar itu begitu kan. Seperti bagaimana konteks sosial ya, konteks politik di situ begitu kan. Kan masih banyak begitu. Kenapa kok menyinggung ras, menyinggung soal agama di situ? Ini sangat kacau luar biasa begitu ya. Dan saya katakan sejak awal, wah ini harus ditangkap orang seperti ini begitu kan ya. Komika-komika seperti itu sudah tidak berkembang, sudah tidak ada level di situ begitu kan ya. Lihat saja narasi-narasinya di situ kan berbeda dengan Kiki Saputri begitu kan, dengan komika-komika yang lain. Dia mengangkat tema-tema yang kemudian sesuai dengan fakta hari ini begitu kan. Masa ada komika tiba-tiba begitu kan ya menghina Nabi Muhammad ya, menghina agama begitu kan ya, berujung di penjara mereka begitu. Bayangkan, ini ada kekeliruan yang sangat luar biasa kepada ya orang-orang seperti ini begitu kan ya, biar menjadi efek jera begitu. Komika-komika seperti itu menyinggung agama itu tidak baik begitu kan ya. Jadi ada kesalahan fatal bagi mereka begitu, mengapa dia terus-menerus menggaungkan di situ begitu kan ya, terkait dengan adanya komika seperti itu begitu. Saya kira harus diberi pelajaran begitu. Dan bahkan ada yang berkomentar begitu di media sosial begitu, kenapa sih kok menyinggung soal agama ini? Polisi tangkap komika yang diduga hina Nabi Muhammad dalam acara Desa Anies di Lampung ya. Bahkan ya biang keroknya seperti itu katanya. Panitianya gimana? Apa tidak tanya ya ke komika nanti yang disampaikan temanya apa? Perlu diminta klarifikasi itu panitianya begitu kan. Sangat-sangat disayangkan begitu kan ya. Bahkan tidak ada yang tertawa kok ketika dia menyampaikan bagaimana narasi-narasi dan materi-materi itu yang dibangun mereka begitu kan. Tidak ada yang lucu mereka begitu. Tidak ada yang ditertawakan, tidak ada yang ketawa mereka begitu. Jadi artinya apa? Karena ini kan menyinggung soal agama Islam begitu kan. Sedangkan di Indonesia mayoritas itu adalah agama Islam. Maka rukun dengan agama minoritas saling menghargai satu sama lain. Itu yang paling penting di situ begitu. Pada akhirnya mereka ya karena mentang-mentang menjadi komika di situ begitu kan. Ya seolah-olah mereka bebas ya bernarasi apapun, pada hakikatnya kena mereka begitu. Sayang seribu sayang hal-hal seperti itu terjadi begitu. Komika-komika besar kok tidak seperti itu, tidak pernah menyinggung soal itu begitu kan ya. Kiki Saputri sampai sekarang tetap eksis mereka begitu. Bahkan ini harus diperiksa ya, karena ini menjadi tersangka katanya. Ya, pelajaran buat yang lain kalau hina manusia, yang paling mulia insya Allah kalian akan sengsara. Betul, karena pada kenyataannya komika-komika yang dulu mereka begitu, lihat saja komika-komika yang menghina Nabi Muhammad, yang menghina agama Islam, ya dia tidak akan pernah begitu kan ya. Naik reputasi ya karir mereka begitu kan, malah tambah anjlok dan bahkan tidak punya pekerjaan di situ begitu. Sayang, contoh misalnya begitu seperti Kiki Saputri, dia kan seperti komika yang kemudian tidak pernah menyentuh atau menyinggung soal agama Islam begitu kan, soal ras, suku dan budaya begitu kan, malah menyinggung bagaimana karakter janji politik, cawi-cawi di situ begitu kan. Itu yang lebih baik menurut saya begitu kan. Sampai sekarang tetap eksis ya, karirnya semakin tinggi mereka. Karena komika-komika itu sesuaikan dengan fakta yang ada begitu. Sampai baju baju yang warna putih di belakang ini kan melihat, wah ini yang ngomong gimana begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu. Kami menilai ya dalam ucapan-ucapan tersebut katanya begitu ada ya ketersinggungan terkait dengan agama ini. Polisi mengamankan ya komika Aulia Rahma ya yang viral di media sosial karena membawakan ya materi stand up komedi yang diduga menghina Nabi Muhammad SAW. Yang sudah ditindaklanjuti ya berdasarkan pengaduan masyarakat, komika tersebut telah diamankan di Polda Lampung, kata Kabid Humas ya. Sudah masuk penjara begitu kan.
Umi belum merinci begitu kapan di mana Aulia Rahman ditangkap, apakah dia ditangkap menjadi tersangka atau tidak juga belum disampaikan ya. Kita tunggu saja. Semoga proses ini cepat selesai mereka begitu kan ya, biar kapok mereka begitu membuat narasi-narasi komika lucu-lucuan seperti itu padahal itu tidak lucu begitu kan ya. Jadi kalau menjadi komika itu jangan singgung soal agama lah, soal budaya, soal ras di situ begitu, apalagi agama Islam. Sangat-sangat disayangkan begitu ya. Sebelumnya Aulia Rahman menjadi buah bibir setelah potongan video ya penampilannya di acara Desak Anies viral. Materi stand-up-nya komedi yang dibawakan dianggap menghina Nabi Muhammad. Itu sudah jelas ya. Sebelumnya ya Ingkar Nusantara Lisan Bandar Lampung melaporkan komika Aulia Rahman ke Polda Lampung Sabtu 9 Desember 2023. Laporan tersebut buntut dari materi stand up komedi yang disampaikan dalam acara Desak Anies dianggap melecehkan Nabi Muhammad. Menurut Koordinator Lisan Bandar Lampung Muhammad Rifki Gandhi ya bahwa perkataan komika Aulia Rahman dalam acara Desak Anies di Cafe Banto diduga melecehkan Nabi Muhammad SAW. Materi-materi Aulia Rahman itu kemudian viral di media sosial dan mendapatkan berbagai tanggapan. Itu sudah melebar kemana-mana di situ begitu kan. Sayang seribu sayang, orang-orang seperti ini begitu kan masih menyinggung soal ras. Apakah dia tidak pernah melihat bagaimana komika-komika yang dulu yang nyinggung soal agama, soal penghinaan dan sebagainya begitu, apalagi ya penghinaan kepada Nabi Muhammad ya sebagai pedoman sebagai umat Islam di situ begitu kan. Sangat disayangkan begitu. Saya menanyakan, saya hanya bertanya begitu, apakah komika si Aulia Rahman ini apakah Islam atau tidak begitu? Dari namanya mereka dia Islam begitu, nggak tahu begitu kan kelakuan mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau menurut saya tidak usahlah bawa-bawa nama agama, tidak usahlah bawa-bawa nama Islam di situ begitu kan ya. Walaupun perbuatannya memang tidak sama begitu, jangan bawa nama itu begitu kan. Sayang seribu sayang begitu. Bahkan ya Muhammad Rifki menjelaskan perkataan komika Lampung tersebut kategori ujaran kebencian. Menurutnya hal tersebut masuk dalam tindak pidana sebagai diatur dalam pasal 28. Dalam materi stand up-nya, Aulia menyinggung nama Nabi Muhammad ya dalam konteks negatif. Mestinya yang bersangkutan bisa bijak dalam menyusun materi sebelum disampaikan. Rifki menegaskan pelaporan dilakukan sebagai tanggung jawab warga negara yang memiliki kewajiban untuk mengawal agar suatu perbuatan yang diduga mengandung tindak pidana dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada ya. Sudah jelas mereka begitu. Ya bisa saja masuk polisi mereka begitu, masuk penjara mereka. Karena apa? Karena dengan hal-hal seperti itu saya kira ada kekacauan luar biasa cara berpikir mereka. Materi-materi itu masih banyak di situ begitu, konteksnya masalah politik, bawa-bawa Nabi Muhammad, bawa-bawa nama Anies Baswedan dan Ahok dan Habib Rizik begitu ketika Pilkada 2017 begitu. Ini kan sayang begitu kan. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.